Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang diagram blok ya. Jadi kita belajar diagram blok. Jadi kalau kita kembali ke awal tadi ya, ke awal kita masih ingat ya. Jadi bagaimana fungsi transfer itu kita definisikan ya. Di sini kita memiliki masukan R, kemudian keluaran C. Nah, maka fungsi transfer kita definisikan sebagai G sama dengan C per R. Jadi fungsi transfer ini adalah perbandingan keluaran, ya, keluaran dari sistem dibagi masukannya. Tentu di sini kita menggunakan dalam bidang S ya. Artinya maksudnya di sini hasil dari transformasi Laplace fungsi waktunya ya. Jadi misalnya kita punya sistem persamaan diferensial, kemudian kita representasikan ke dalam Laplace, kemudian kita susun seperti ini ya, masukan dan inputnya, maka itulah adalah fungsi transfernya. Nah, diagram blok ini adalah diagram blok ya, diagram blok yang paling sederhana ya. Jadi ada yang masukan dan keluaran, dan ini adalah fungsi transfernya. Jadi ini bentuk diagram blok yang sederhana. Nah, kemudian kita juga mengenal penjumlahan ya. Jadi titik penjumlahan. Jadi titik penjumlahan ini ada lingkaran plus minus. Misalnya di sini adalah A, kemudian di sini adalah B, kemudian di sini keluarannya misalnya C. Maka di sini C adalah, di sini tanda plus, maka A-nya plus ya. Kemudian di sini ada B masuk, tanda B minus, di sini minus, jadi minus B. Jadi C sama dengan A minus B. Kalau ini plus ya berarti A plus B dan seterusnya ya. Jadi ini bergantung tanda plus atau minus di sini itu ini nanti terpakai di sini di keluarannya bagaimana. Nah, kemudian ini titik penjumlahan ya. Penjumlahan itu maksudnya bisa tambah, bisa kurang ya. Kemudian ada percabangan. Percabangan atau branch. Nah, di sini misalnya masuk A, cabang di sini ya, cabang, keluaran ke sini juga A, di sini juga A. Jadi cabang ini ini aja ya, men-split ya. Jadi tapi nilainya tetap sama ya. Jadi walaupun dicabang, nilainya ini tetap sama. Kemudian, nah contohnya di sini ya, misalkan kita memiliki diagram blok seperti ini. Jadi kita misalnya punya diagram blok. Ada masukan, kemudian di sini ada titik penjumlahan. Saya masukannya adalah R ya tadi. Tadi masukannya apa? Masukannya adalah R ya, kemudian keluaran C. Dimasukkan, ini ada fungsi transfer G, keluaran C. Nah, dari keluarannya ini kita buat cabang ya. Cabang, kemudian masuk ke titik penjumlahan ya. Masukkan R, keluaran C. Jadi masukkan R, keluaran sistemnya adalah C.
Di sini fungsi transfer G-nya ada di sini. Nah, kemudian keluaran dari penjumlahan ini adalah E misalnya. Nah, di sini maka kita bisa amati bahwa E ini adalah R ya, R plus kemudian minus. Nah, di sini dari C ya, karena ini cabang maka di sini juga C ya. C masuk ke sini artinya ini minus C. Nah, kemudian G itu adalah keluarannya C dibagi masukannya E. Ya, artinya G ini adalah E-nya adalah R min C. Nah, jadi bentuk seperti ini kita sebut sistem ini memiliki feedback ya. Jadi di sini ada feedback. C-nya ini sebagai feedbacknya masuk ke sini. Nah, ini karena masuknya negatif, kita sebut feedback negatif ya. Nah, apa yang terjadi? Ini bisa kita sederhanakan, lebih sederhanakan ya, jadi GR sama dengan GR plus C ya. GC sama dengan C atau GR plus minus ya sama dengan ini ke sana jadi C plus GC atau GR sama dengan C 1 plus G atau C per R ya, sama dengan G dibagi. Nah, kalau kita perhatikan C per R ini adalah C per R. Ini adalah keluaran dan masukan dari sistem keseluruhan ya. Artinya bentuk diagram blok yang memiliki feedback seperti ini, ini bisa kita sederhanakan ya. Bisa kita sederhanakan menjadi R masuk keluar C ya. R keluar C, masuk R keluar C. Tapi sistem yang ada di dalamnya ini ya, ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. G per 1 plus G. Sehingga di sini G per 1 plus G. Nah, jadi sistem seperti ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana bila bila di sini ada fungsi transfer lagi ya. Jadi di sini anggaplah di sini ada fungsi transfer lagi. Jadi ini seperti misalnya kita memiliki sistem kontrol ya, sistem kontrol. Kita mau mengontrol C gitu ya, dengan masukannya berupa R. Nah, kontrolnya ini kontrol close loop ya. Jadi karena ini tertutup ya, close loop. Nah, nilai C ini kita misalnya membaca ya, misalnya kita mengontrol kecepatan motor gitu ya. Kita mengontrol kecepatan motor, R-nya sebagai input, misalnya kita setting R-nya berupa setting kecepatan motornya, kemudian C-nya itu adalah output ya, jadi kecepatan si motornya yang kita mau kontrol gitu ya. Tentunya untuk mengontrol C itu kita perlu fungsi transfer G ya, fungsi transfer G. Kemudian bentuk kontrolnya closed loop misalnya. Nah, tentunya untuk
membaca kecepatannya kita perlu sensor ya, kita perlu sensor. Nah, masalahnya sensor pun misalnya sensor memiliki respon sendiri ya. Jadi misalnya sensornya memiliki respon seperti kapasitor misalnya, atau respon seperti induktif, atau respon seperti kapasitif, atau respon lainnya ya. Sehingga ada karakteristik tertentu. Nah, maka di sini bisa kita andaikan misalnya ya. Jadi untuk mengukur C-nya ini kita perlu fungsi transfer H ya. Jadi untuk fungsi transfer H ini seolah-olah merepresentasikan karakteristik sensor pembacanya gitu ya. Nah, apa yang terjadi bila di sini ada fungsi transfer H? Maka di sini misalkan keluaran H-nya ini adalah B. Nah, maka E-nya ini bukan lagi C ya, tapi E-nya ini adalah R dikurang B ya. R dikurang B. Nah, tapi B-nya itu adalah keluaran dari H dengan masukannya berupa C. Maka B-nya itu bisa kita ganti dengan C kali H ya. Ingat ya, fungsi transfer adalah keluaran dibagi masukannya. Jadi B sama dengan C kali H. Nah, di sini masukannya. Nah, selanjutnya kita cek. Nah, di sini C ya. Maka C itu adalah G kali E ya. G kali E. Dari mana? Dari definisi fungsi transfer, keluaran dibagi masukannya E. Masukan. Jadi C sama dengan G kali E ya. Nah, dari sini E bisa kita ganti dengan R min CH. Jadi C sama dengan R min CH. Atau GR in GCH. GCH bisa pindah ke sini. GC plus GCH sama dengan GR min udah ya, selesai. C bisa kita kumpulkan sehingga C kali 1 plus GH ya, GH sama dengan GR. Maka C per G, C per R ya, maka C per R sama dengan G per 1 GH. Nah, sekarang ternyata fungsi kontrol seperti ini ya, diagram blok seperti ini bisa kita sederhanakan menjadi G per 1 plus GH ya. G per 1 plus GH. Keluarannya C. Nah, oke, jadi kita dapatkan bentuk lebih sederhana dari closed loop seperti ini ya. Closed loop seperti ini itu menjadi G per 1 plus GH. Oke, paling mudah mengingatnya adalah ketika inputnya R masuk ke sini G ya, kemudian C, kemudian feedbacknya yaitu 1 plus G kali H ya, G kali H. Oke. Ini diagram blok yang ada feedback ya. Jadi elemen tertutup di sini ada feedback ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa istilah ya, beberapa istilah. Feed forward transfer function maksudnya adalah fungsi transfer
umpan maju di sini ada definisinya dari C per E, artinya output ya, output system dibagi dengan selisih atau error dari masukan dan feedback ya, dari feedback B ya. Jadi feed forwardnya ini adalah keluaran dibagi error ya, dibagi error, atau ini seperti masukan dari G-nya ya, masukan dari G-nya. Nah, sehingga C per E ini jelas adalah fungsi transfer G ya. Sehingga fungsi transfer G ini bisa kita sebut sebagai fungsi transfer feed forward. Jadi ini definisi. Kemudian istilah lagi open loop ya, open loop transfer function. Di sini definisinya adalah feedbacknya ya, dibagi input ya berupa error. Jadi E ya di sini. Jadi output ke sini ya. Jadi ini seolah-olah open loop. Dipotong ya, dipotong sampai sini. Di sini kita bongkar ya. Jadi ini bagian dari E ke B-nya saja. Jadi open loop-nya. Nah, kalau kita cari, ini akan ketemu B per E ini sama dengan G kali H. Kemudian yang closed loop transfer function ya. Ini tadi sudah kita dapatkan ya. G per 1 plus G kali H itu adalah C per R ya. Jadi ini adalah fungsi transfer keseluruhan sistem ya. Keseluruhan sistem. Jadi keluarannya C, masukannya R langsung ya. Oke. Terus misalkan di sini ya, selain itu misal di sini ada gangguan ya, ada gangguan D di sini. Di antara G1 dan G2. Jadi ada misalnya ada gangguan di sini. Nah, untuk kasus seperti ini jadi ada sistem yang memiliki dua input ya. Jadi seolah-olah dia memiliki dua input, dua masukan ya. Yaitu masukan R-nya, R sendiri ya. Kita sebut reference input ya. Juga ada masukan yang berupa gangguannya itu sendiri, D ya. Jadi seolah-olah ada dua input yang berbeda ya. Ya memang berbeda ya. Kita bisa anggap sebagai keduanya ini bebas linear ya. Artinya tidak saling mempengaruhi antara input ini dan gangguan D. Nah, kita bisa pandang ya, dua input ini secara terpisah ya, sehingga menghasilkan keluaran C ini. Jadi bisa kita misalkan ya, kita kembali ke sini. Sekarang bagian ini ya, bagian atasnya ini kita split lagi ya. Ada G1 menghasilkan U1, kemudian ada penjumlahan. Di sini D-nya keluarannya berupa U2 masuk ke G2, output C, kemudian jadi feedback. Nah, adanya disturbance atau gangguan seperti ini ya, ini bisa kita pandang sebagai dua masukan yang bisa kita pisah ya. Jadi kita bisa anggap ini ada dua diagram open loop, closed loop ya.
Jadi seolah-olah ada dua buah diagram di sini, yang masukannya masing D, yang satunya masukannya R ya. Kemudian keluarannya C, C yang bergantung pada D, C yang bergantung pada R. Jadi maksudnya kita bisa gambar seperti ini. Anggap misalnya anggap R0 ya, R0. Maka bentuknya akan menjadi lebih sederhana kan. Kalau ininya 0, berarti kira-kira bentuknya menjadi oke, kita mungkin gambar di sini aja. Kalau R-nya 0 artinya di sini tidak ada ya. Anggap output ketika R-nya nggak ada ini kita sebut, karena ini kan hanya dipengaruhi oleh D, maka ini anggap saja CD kan. Nah, maka ini kan bentuknya seperti closed loop ya, closed loop seperti apa? Kalau kita gambarkan D-nya di sini, ini masuk ke percabangan penjumlahan, ini plus ya. Kemudian masuk ke U2 ya. U2 masuk ke G2, kemudian masuk ke keluar CD ya. Jadi kita gambarkan seolah-olah tidak ada R ya, tidak ada R, artinya keluarannya pun yang bergantung pada D ya, jadi CD. Kemudian masuk ke H, keluar B, masuk ke sini. Bukan ya, sorry. Keluar H ya, keluar H. H ke B, kemudian ke penjumlahan di sini, tapi di sini nggak ada R ya, jadi hanya minus, minus. Di sini masuk ke G1. Ini masih minus ya. Kemudian minusnya di sini ketemu plus yang ini ya, plus yang ini. Artinya di sini menjadi minus. Nah, oke, sekarang kalau masukannya R, kemudian D-nya yang 0 ya, D-nya yang tidak ada ya. D-nya yang tidak ada, maka C outputnya C yang dipengaruhi R, yaitu CR. Nah, ini gambarnya menjadi R, kemudian masuk ke penjumlahan ya. Kemudian masuk ke G1. Kemudian masuk ke, nah karena D-nya tidak ada, maka U1 sama U2 ini menjadi sama ya. Karena sama, cukup satu garis saja ya. Langsung ke G2. Nah, mungkin gambarnya kita lebih kecil ya. R masuk ke somasi ya. Masuk ke G1, kemudian masuk ke G2 ya. Ini kan sama ya. Jadi langsung ke G2, kemudian CR masuk ke H, kemudian masuk ke sini. Oke, jadi kita dapatkan dua
diagram blok ya. Jadi kita memiliki dua diagram blok yang mewakili ketika tanpa R, yang ini ketika tanpa D. Nah, maka sistem yang dengan gangguan D, outputnya berupa C tadi ya. Ini adalah gabungan dari, jadi keluarannya C-nya itu ya, C-nya itu adalah keluarannya, ya, keluarannya artinya C, keluaran totalnya adalah keluaran akibat gangguan ya, yaitu CD, dan keluaran akibat input R-nya ya, referensinya CR. Nah, ini yang kita sebut sebagai linear ya. Maksudnya keluarannya ini adalah penjumlahan dari keluaran yang diakibatkan oleh masing-masing input ya. Jadi input D menghasilkan CD, input R menghasilkan CR. Nah, ketika ada dua input di sini R dan D, maka outputnya pun adalah keluaran yang diakibatkan oleh masukan D ditambah keluaran yang diakibatkan oleh masukan R ya. Nah, di sini lebih mudah sekarang kan ya. CD ini bisa kita dapatkan dari sistem ini. CR bisa kita dapatkan dari sistem ini. Tadi sudah kita bahas ya. Di sebelumnya kita sudah dapatkan ya. Untuk sistem closed loop seperti ini menghasilkan fungsi transfer seperti ini. Seperti ini ya. CS-nya itu adalah G per 1 plus G H kali RS ya. Nah, bentuk ini kan mirip ya, seperti ini ya, seperti ini. Hanya saja di sini ada dua fungsi transfer ya, hanya ada dua fungsi transfer. Yang di sini justru ada dua fungsi transfer di atasnya ya. Oke, ini kita simpan dulu. Oke, kita simpan dulu. Kita lanjut dulu. Diagram blok seri. Nah, sebenarnya saya ingin membahas bagian ini ya. Di sini kan ada blok yang tersusun seri ya. Di sini juga ada blok yang tersusun seri. Nah, kira-kira hasilnya bagaimana ya kalau disusun seri? Nah, ini bisa kita dapatkan kalau fungsi transfer kita susun seri, maka fungsi transfer totalnya ini adalah perkalian ya, perkalian kita kalikan antar fungsi transfernya. Nah, dari mana itu? Sebenarnya bisa kita cari ya, bisa kita cari. Misalnya kita ada A, kemudian ada B, misalkan masukannya adalah X ya. Kemudian keluaran di sini adalah misalnya Y, keluaran di sini adalah Z misalnya. Maka fungsi transfer A kan bisa kita cari dari Y dibagi X ya, Y dibagi X. Atau Y sama dengan AX. Kemudian Z adalah B kali Y ya. Nah, Y-nya itu akan A kali X ya. Berarti Z sama dengan B kali A kali X. Nah, jadi outputnya Z
inputnya X itu seperti dua fungsi transfer ini kita kalikan, B kali A. Nah, jadi kalau seri, fungsi transfer diserikan, ini bisa kita kalikan. Bisa kita kali. Artinya, ini bisa kita sederhanakan. Jadi G1 sama H, ini bisa kita sederhanakan menjadi G1 kali H ya. G1 kali H. Nah, lalu yang ini juga bisa kita sederhanakan ya. G1 kali G2 ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, menjawabnya lebih mudah ya. Kita gunakan yang ini. Ingat bentuk closed loop seperti ini, hasilnya seperti ini. G dibagi 1 plus G kali H. G kali H kali inputnya. Nah, maka yang ini ya, yang CD ya, maka CD sama dengan G kali G2 per 1 ditambah G1 kali G2 kali H ya, kali input D. Lalu yang ini CR berarti G1 kali G2 1 ditambah G1 G2 kali H ya, kali masukannya R. Nah, sekarang sudah kita dapatkan ya. Sekarang kita dapatkan CD dan CR ya. Nah, maka totalnya C yaitu tadi CD ditambah CR ya. Nah, artinya ini bisa saya hapus ya. Artinya C totalnya, C-nya ya, C di sini itu adalah CD ditambah CR, atau ini tambah ini G, ini kan sama ya, G2 penyebutnya sama, 1 plus G1 G2 H kali D ditambah G1 kali R ya, G1 kali R. Nah, ini adalah bentuknya, bentuk akhir ya, bentuk akhir dari C. Oke ya. Jadi intinya adalah ketika di sini ada dua input, ini bisa kita pecah ya, pecah menjadi dua ketika kita mau mencari keluaran karena efek dari R, maka kita anggap dulu D-nya 0, kemudian kita mencari keluaran karena D, CD ya, yaitu CD,
Ya, kita anggap R-nya 0 dulu. Nah, lalu keluaran totalnya ya berarti CR ditambah CD. Nah, kita dapatkan di sini C totalnya sama dengan G2 per 1 plus G1 G2 H kali D plus G1R ya. Artinya bentuk ini itu bisa kita sederhanakan. Bisa kita sederhanakan menjadi satu inputnya R ya. Kemudian fungsi transfer keluarannya C. Nah, fungsi transfernya itu apa? Ini. Ya, G2 per Nah, ini ya masuk. Hanya saja di sini ada D ya. D ini tadi ya. D ini sebenarnya input juga, maka sebetulnya kita tidak boleh ya. Kita tidak boleh memasukkan input di dalam satu blok kotak ini ya. Input ya harus tetap dari luar gitu ya. Maka kita tidak bisa menyederhanakan menjadi seperti ini ya. Ini tetap harus terpisah ya, D-nya harus terpisah ya. Jadi sudah kita dapatkan ya keluaran dari sistem ini ketika ada dua input ya, yaitu input referensi dan input disturbance ya, atau gangguan ya, disturbance. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi yang seri tadi ya kita kalikan. Nah, kalau paralel ya, kalau paralel ini ingat ya, paralel di sini maksudnya di sini ada penjumlahan di sini ya, ketemu penjumlahan. Nah, maka keluarannya ini adalah penjumlahan dari G1, G2, G seterusnya ya. Ya harus diperhatikan bahwa ini ada penjumlahan ya. Kalau tidak nanti ya beda lagi. Misalnya pada kasus Oke, jadi kalau paralel kita jumlahkan. Tapi ingat di situ ada tanda penjumlahan di situ ya. Jadi tidak serta-merta bentuknya paralel kita jumlahkan. Yaitu misalnya ada G1, G2, G3. Kemudian ketemu di sini ada penjumlahan. Keluarannya maka G totalnya ini adalah G1
G2 tambah G3 ya. Artinya kita bisa sederhanakan diagram blok seperti ini, paralel seperti ini menjadi satu saja, G. Di mana G-nya ini adalah G1 tambah G2 tambah G3 ya. Tapi perlu diwaspadai di sini ada simbol plusnya ya. Hati-hati. Misalnya kita memiliki sistem seperti ini misalnya. Kemudian nah seperti ini. Nah, sekilas seperti paralel ya, tersusun paralel. Tapi ini bukan paralel karena apa? Karena kalau dilihat di sini ya, makanya di sini yang dijumlah itu hanya G1 dan G2. G3 enggak ya, ambilnya dari C. Maka ini sebenarnya C masuk di sini ya. Nah, yang paralel mana? G1 sama G2. Jadi ini boleh kita gabung ya, G1 sama G2 ini bisa kita gabung. Jadi ini seperti penjumlahan G1 dan G2 ya. G1 tambah G2. Nah, ini menjadi seperti apa? Ini adalah closed loop feedback ya, closed loop feedback. Di mana apa? C sama dengan, ingat ya, bagian atas ya, G1 tambah G2 bagi 1 dibagi bagian bawah tambah G3 kali G1 G2. Ini C per R ya. Nah, artinya bentuk tadi bisa kita sederhanakan menjadi masukkan R, keluaran C. Kurang rapi ya, gambarnya kurang rapi. Ini adalah G1. Nah, ada. Nah, ini bentuk sederhananya ya, tadi ya. Oke, jadi jangan tertipu ya, walaupun bentuknya seperti paralel ya, belum tentu dia paralel ya. Yang perlu kita perhatikan adalah paralel itu maksudnya adalah dijumlah ya. Mereka berasal dari simpul yang sama ya. Jadi di sini ada percabangan. Jadi berasal dari titik yang sama. Kemudian saat bertemu dia dijumlahkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan paralel di sini ya. Nah, kemudian ketika kita membahas feedback tadi ya, di sini kan minus tadi ya, contoh sebelumnya. Nah, sebetulnya boleh juga ya, plus atau minus juga boleh ya. Jadi kalau tadi plus, di sini plus ya, kalau tadi di sini minus, yang di sini plus ya. Nah, kalau di sini plus, maka di sini minus. Nah, kalau ini minus, kita sebut sebagai feedback negatif. Kalau plus ya, feedback yang positif gitu ya. Nah, ini contoh ya, contoh.
misalnya ada diagram blok seperti ini, kemudian open loop transfer function ya. Nah, open loop adalah definisinya adalah keluaran feedback ya, keluaran feedback dibagi error masukan. Nah, di sini feedbacknya adalah B, error masukannya adalah E. Jadi yang kita cari untuk open loop transfer functionnya B per E. Ya, B per E. Sama dengan C, G, H. Dari mana? Coba kita hitung ya. Coba kita hitung. Jadi soalnya tadi kita punya masukan R ya. Di sini ada penjumlahan. Feedbacknya feedback negatif ya. Dan ini errornya masuk ke C, masuk ke G ya. Oke. Di U. Kemudian masuk ke keluar Y ya. Keluar Y. Kemudian ini kita cabang sebagai feedback ya. Kemudian di sini ada fungsi transfer feedbacknya masuk sini. Oke, yang dicari adalah pertama open loop ya. Yang dicari adalah pertama open loop. Open loop berarti kita definisikan sebagai B per E ya. Open loop. Open loop. Fungsi transfer ya. Nah, E kita tahu bahwa E itu adalah R dikurang B ya. R dikurang B. Kemudian di sini lihat ada U. U ini hanya perantara saja ya. Di sini C, G, seri ya. Maka ini bisa kita gabungkan sehingga menjadi apa? C, G. Ini bisa kita gabungkan ya. Biar lebih sederhana. Nah, berarti Y ini adalah keluarannya adalah masukan dikali fungsi transfer di sini ya, yaitu G CG ya. E kali CG. Ya, CG. Nah, kemudian Y-nya ini menjadi masukan dari H. Nah, keluarannya B, sehingga B itu adalah H dikali Y. Y-nya adalah ECG. Jadi H E C G. Nah, kemudian kita ganti saja B-nya dengan HECG. HECG bagi E atau HCG. Oke, ini open loop ya. Kasus open loopnya. Kemudian yang pertanyaan kedua, closed loop transfer function ya. Jadi closed loop berarti output totalnya ya. Outputnya dibagi input referensinya ini. Jadi kita cari, yang kita cari adalah Y per X. Y per X, Y per R ya. Ini closed loop. Nah, Y-nya adalah kita sudah dapat ini. Y-nya E, C, G.
Nah, sebetulnya kan sudah dibahas tadi ya, kalau close loop seperti apa. Yaitu CG per 1 plus CG H ya. Bagian atas dibagi 1 plus bagian atas dikali bagian bawah. Nah ya, mungkin barangkali lupa ya. Nah, kita lihat kembali saja di sini. Nah, ini ya. Jadi ketika ada fungsi transfer seperti ini, close loop-nya adalah bagian atas dibagi 1 plus bagian atas dikali bagian bawah ya fungsi transfernya. Atau kalau mau mencari sendiri ya, ya kita lihat saja. Y-nya tadi sudah kita dapat sama dengan ECG. Dibagi B, R ya. R-nya itu apa di sini? R sama dengan berarti E plus B ya. E plus B. Jadi E plus B. Nah, B-nya sudah kita dapatkan juga ya. Ini. HECG. HECG. Berarti B-nya ini kita ganti dengan HECG. Nah, ternyata E-nya bisa kita buang ya. Sehingga menghasilkan CG 1 plus CG H ya. Nah, jadi sama ya dengan yang tadi. Mau cara langsung mau manual juga boleh. Nah, ini adalah closed loop transfer function-nya ya. Oke. Selanjutnya apa lagi? Contoh ya, contoh lagi, misalkan kita punya rangkaian seperti ini. Masukannya EI, keluarannya tegangan EO ya. Sini ada arus yang mengalir I ya. Di sini ada hambatan R dan kapasitor C. Nah, buat diagram transfer function-nya ya, dan gambarkan diagram bloknya. Oke, jadi kita coba buat. Sebenarnya ada dua cara ya dalam menggambar diagram blok ya dari sistem seperti itu. Pertama, kita mencari fungsi transfernya dulu sampai dapat hasil akhirnya itu ya. Contohnya tadi ya. Ini masukannya adalah EI ya, keluarannya di sini EO. Di sini R, di sini C. Nah, mengalir arus I. Mengalir arus I ya. Nah, di sini kita memiliki R. Nah, arus yang mengalir di R berarti I ya. I sama dengan beda tegangan yang dialami R ya. Beda tegangannya. Beda tegangannya adalah EI dan E0. Di EI min E0 dibagi hambatannya R. Kemudian tegangan di sini yang kita ukur itu kan E0 ya. E0 adalah apa ini? Tegangan di kapasitor ya. Jadi di sini
VC, tegangan di kapasitor. Di mana tegangan di kapasitor itu apa? Q per muatan per kapasitas kapasitornya. Sedangkan muatan itu adalah integral I dt. Jadi integral I dt per C sama dengan E0. Oke, jadi kita punya dua persamaan dari sistemnya. Kita transformasikan Laplace. Transformasinya IS ya, sama dengan EI. Transformasi Laplace-nya anggaplah E besar I dikurang. Jadi ini fungsi S ya, jadi biar nggak ribet sih sebetulnya, tulis aja I gitu ya. Maksudnya ini fungsi S ya setelah ditransformasi Laplace ya. Jadi ini E0 per R. Nah, ini transformasi Laplace-nya apa? Per C integral I dt, ingat ya. Integral ingat Fs per S ya, transformasi Laplace-nya adalah transformasi Laplace dari integral F. Jadi kalau masih ingat ya, kalau masih ingat, transformasi Laplace dari Ft dt ya, integral Fx dx 0 sampai T, ini hasilnya adalah F S per S ya. Artinya di sini integral I dt transformasi Laplace-nya adalah I per S ya, per S. Sementara E di E0 ya. Oke. Jadi kita punya dua persamaan ya. Ada dua persamaan, yaitu I per CS ini bisa ke sini, bisa pindah ke sini, jadi E0 per I ya, sama dengan per CS ya. Nah, oke. Yang ini adalah per R ya, per R EI nin I. Oke, gambarnya. Oke, ini saya hapus gambarnya. Ini diingat-ingat atau dicatat ya. Jadi kita punya dua persamaan ya pada akhirnya. Persamaan ini dan ini. Nah, di sini kita mau inputnya adalah EI ya. EI adalah inputnya. Nah, kemudian di sini outputnya I ya. Outputnya I, inputnya EI. Di sini dikurang E0. Artinya di sini ada penjumlahan ya. Ada penjumlahan antara EI plus ya. Kemudian E0-nya adalah minusnya ya. Berarti di sini masuk E0 ya. Oke ya.
Kemudian fungsi transfernya adalah per R ya, lihat. Per R. Per R ya. Ini kan output ya. Ini output, ini input. Ini berarti fungsi transfernya kan. Jadi berupa I ya. Nah, jadi persamaan ini kalau kita buat diagram bloknya menjadi seperti ini ya. Ini fungsi transfernya ya, per R. Ini inputnya adalah EI min E0. Jadi inputnya EI min E0 ya di sini ya. Inputnya EI min E0. Oke, ini satu. Kemudian kita punya juga ini ya. Nah, yang ini inputnya adalah I ya. I. Kemudian masuk ke fungsi transfernya per CS. Outputnya E0. Oke ya. Nah, jadi kita punya dua diagram blok ya. 1, 2. Tapi kalau kita perhatikan di sini I, outputnya I, di sini inputnya I. Artinya bisa kita gabung ya. Kemudian di sini lihat outputnya E0, di sini ada E0 di sini. Artinya ketika kita gabung ya. Jadi kita gabung, ini gabung ke sini. Artinya di sini ada per CS. Kemudian keluarannya E0. E0 ini bisa kita hubungkan ya ke sini. Nah, jadi inilah bentuk diagram blok untuk rangkaian tadi ya, rangkaian RC ya. RC. Rangkaian RC ini diagram bloknya seperti ini. Tentu saja ini bisa kita sederhanakan ya, bisa kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Ini adalah bentuk closed loop ya, closed loop. Nah, closed loop. Pertama kita lihat di sini seri ya, di sini seri. Artinya ini bisa kita gabung ya menjadi plus min EI menjadi 1 per dikali kan ya. Kalau karena seri dikali jadi R CS. Dan keluarannya feedback. Nah, ingat feedback maka E0 per EI adalah G fungsi transfer di sini dibagi fungsi transfer di situ ya, CS dibagi 1 ditambah fungsi transfer ini ya. Per R CS. Ini adalah atas bawah dibagi RCS dikali RCS ya. Maksudnya atas dikali RCS, di bawah juga dikali RCS. Maka ini 1 RCS plus 1. Ya, artinya ini bisa kita sederhanakan kembali menjadi lebih sederhana, yaitu ini EI 1 per RCS plus 1 Oke. Jadi bentuknya bisa lebih sederhana ya.
Oke, jadi itu sudah kita dapatkan ya. Nah, jadi diagram blok itu bisa kita lebih sederhanakan menjadi sampai yang paling sederhana ya. Tentunya bentuk yang paling sederhana adalah satu fungsi transfer, isinya ada fungsi transfer, keluaran, dan input saja gitu ya. Dan diagram open close loop pun bisa kita sederhanakan ya menjadi yang paling sederhana tadi ya. Oke, jadi untuk materi diagram blok minggu ini sampai sini. Nah, mungkin minggu depan kita lanjut ya, lanjut ke mungkin contoh-contoh atau aplikasinya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.